Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan kajian ilmu dasar, ilmu tentang mengenai rukun Islam, di mana Allah telah berfirman di dalam sebuah ayat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad-dina 'indallahil Islam." Sungguh agama yang diridhoi atau yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dimana sebelum kalimat ini ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallahu, Allah menyaksikan atau memperkenalkan sungguh bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, atau tidak ada pengatur, atau tidak ada sesuatu apapun kecuali Dia. Ya. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, malaikat juga seperti itu. Artinya memahami, diberi pemahaman sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang dipersaksikan oleh Allah, bahwa tidak ada apa-apa kecuali adanya Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu atau orang yang diberi ilmu. Qa'iman bil qisti, menjumenengi atau menetapi dengan bil qisti, itu adil, pas. Ibarat kalau saya memberikan gambaran itu berpautnya, bersambungnya antara dengan mur karo baut, ya pas. Sehingga dengan pas itu maka agama itu atau Islam itu diterima di sisi Allah. Di dalam ayat yang lain, setelah Allah mendawuhkan firman tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, maka perintah kepada orang-orang yang beriman terkait agama Islam ini apa? Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kemarin iman sudah diterangkan, harus tahu dulu yang diimani, yakni tahu Allah. Kemudian setelah tahu, akhirnya yakin kepada Allah, baru kemudian iman. Jadi iman itu diawali dengan tahu, yakin, dan kemudian iman. Setelah iman, membenarkan, ya benar. Perintah kepada orang-orang yang beriman pada ayat surah Al-Baqarah 208, perintahnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam, ya, secara kafah. Kafah itu keseluruhan. Bagaimana maksudnya? Karena manusia itu terdiri dari lahir dan batin, maka lahirnya juga melaksanakan rukun-rukun Islam, batinnya juga adalah makna memasrahkan batinnya. Memasrahkan batinnya itu maksudnya bagaimana? Pertama harus mengetahui batin itu apa saja, ya. Setelah tahu mana yang dipasrahkan, mana yang harus dijauhi. Nah, setelah ada kalimat udkhulu fis-silmi kafah, di sini kalimatnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Engkau janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini kalau tidak diterangkan secara jelentreh, secara jelas, langkah-langkah setan sih yang bagaimana? Ya. Ada yang mengenai khutuwat itu lidikan, atau lidikan sih bahasa Indonesianya apa? Itu loh, misalnya ada di kebun atau di rerumputan, kalau jalan yang sering dilewati itu nggak tumbuh rumput. Kalau bahasa Jawa itu lidikan, kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, pokoknya bekas tapak. Ya, tuh. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkahnya setan, karena innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu bagi kalian, ya, itu musuh yang teramat nyata. Nyatanya setan itu bukan difahami atau dimengerti, ditangkap oleh panca indera, mata, telinga, kemudian berapa, bukan. Tetapi nyatanya setan dalam ayat Al-Quran ini adalah diperuntukkan bagi hati manusia atau kesadaran hati manusia. Maka ketika seseorang itu sudah sampai pada kesadaran hatinya, hidupnya penuh dengan kesadaran, maka dia akan tahu mana khutuwati syaiton atau langkah-langkah setan. Nah, diberitakan di dalam Al-Quran, ya, di sana juga disebutkan
tumindak atau pekerjaan-pekerjaan setan yang sering menggoda manusia itu apa? Satu, ya, menjatuhkan atau memberikan rasa khawatir. Masa depan, khawatir tidak makan, khawatir tentang apa? Anak keturunan. Ya, itu yang diberitakan pada ayat-ayat yang lain. Nah, ini tempatnya di mana? Rasa khawatir ini kan di pikiran, angan-angan pikiran yang kemudian terbawa ke masa yang akan datang. Berarti lintasan-lintasan angan-angan pikiran yang ke masa yang akan datang itu bukti nyatanya setan. Dudu setan, bukan setan yang tampak kemudian rambutnya panjang, pakai baju putih, terbang terus bunyi hihihi, bukan. Itu namanya kuntilanak. Dudu gendruwo sing ngulune akeh, bukan. Itu tabanul jan, anak turunan jin, itu begitu. Terus setan diberitakan di dalam Al-Qur'an, wa alqa bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu, ya, identifikasinya atau ciri-cirinya, alamat-alamatnya itu suka menjatuhkan atau memantulkan, memantul atau memunculkan ngadawah permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Lah, itu munculnya di mana? Ya kalau tidak di pikiran, ya perasaan. Kemutan eleke wong, kemutan tahu padu, kemutan kelingan ingat pernah apa namanya? Benceng karep. Ya, rebutan bener, ya itu akhirnya apa? Karena kelingan kemutan seperti itu, akhirnya apa? Muncul emosi, muncul benci, nah itu, ya. Terus apa namanya? Beda pendapat, ya, beda pilihan, ya, sampai mertua karo mantu gara-gara pilihan presiden beda, akhirnya padu. Nah, macam-macam banyak masalah yang ada di luar manusia, ya kalau tidak disadari dengan kesadaran hati, maka itu menjadi permusuhan, ya sing lanang karo sing wadon padu mungsuh, akhirnya jadi musuh, ya mertua karo mantu, ya karena mertua punya ekspektasi atau punya cita-cita tuh mantu yang begini jebule mantu nanu mantu, akhirnya mertuane ngomong karo mantune, tak pikir-pikir lah aku ngajuk tuh mantu kok mantunya orang terima, lah aku bakti apa pun dua mertua kayak dapuranmu. Nah, ini menjadi fitnah, ya. Jadi manusia itu satu dan lainnya itu ada kekurangan, ada kelebihan. Mestinya yang lebih itu memenuhi kekurangan yang punya kekurangan, mestinya begitu saling klop. Tapi karena manusia sudah dihinggapi itu tadi watak-watak setan, akhirnya ya itu. Akhirnya jelek dan baik menjadi fitnah. Kurang dan lebih juga menjadi fitnah. Lah itu alasan-alasan setan untuk mengadu domba. Ya, kalau kemudian kalau zaman jahiliyah sih breng-breng gelut, paten-patenan. Karena peradaban sudah semakin maju, ya akhirnya peperangan itu kemudian beralih kepada misalnya perang masalah ekonomi, perang masalah. Jadi tidak kemudian saeko proyo, ya ringan sama dipikul, berat sama dijinjing, tidak seperti itu. Lagi beda pilihan, beda pendapat, beda pemikiran, ya beda tujuan, akhirnya juga menjadi fitnah. Beda bendera, beda ormas. Nah, apa yang terjadi? Mereka masing-masing itu merasa benar sendiri. Ya, itu begitu. Itu kalau kemudian kita mau memahami khutuwati syaiton itu. Nah, sekarang apa kaitannya dengan khutuwati syaiton dengan udkhulu fisil mikafah? Kenapa ayatnya urut-urutannya begini? Mesti ada sir rahasianya. Nah, masuk ke dalam Islam secara total itu adalah yo syariat nglakoni rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian kesadaran hatinya pun seperti itu. Jadi fisiknya sholat, hatine ya sholat, lambene syahadat, hatine ya menyaksikan. Itu yang dikehendaki. Tuh. Karena kalau tidak masuk, kalau syariat itu fisiknya ngelakoni rukun-rukun Islam. Contoh misalnya yang paling urgent adalah sholat, ya, meskipun syahadatnya itu juga tidak kalah urgent sebagai pondasi. Mestinya ya syahadatnya mapan, ya tahu lambene mengucapkan syahadat, atine faham, yakin bahwa saya menyaksikan adanya Tuhan, itu adalah zat yang telah meliputi lahir batin saya, sehingga ketika sudah paham itu maka keegoan atau pikiran dan perasaan nafsu itu harus kalah, harus nyingkir ketika orang itu sudah benar-benar menyatakan adanya Allah. Sehingga apapun godaan yang datang dari angan pikiran ataupun perasaan nafsu, bagaimanapun harus tunduk dan patuh.
sesuatu dengan kesadaran hati. Mestinya begitu. Itulah makna daripada sholat. Saya hadapkan, saya pasrahkan keberadaan batin atau hatiku kepada keberadaan Allah. Diikuti dengan apa? Dengan tata krama, dengan akhlak yang baik. Supaya apa? Supaya dia bisa menjaga ya kesucian batin tersebut. Sehingga godaan-godaan yang dari pikiran, godaan yang dari perasaan, entah itu yang memunculkan permusuhan, yang memunculkan kebencian, ingat ini, ingat itu harus diwaspadai bahwa itu khutuwatis syaitan. Nah, kita langsung masuk pada materi yang sudah dibagi. Yang pertama, sekarang perbedaan antara Islam indallah dan Islam indanas itu apa saja? Ya sudah, kita urutkan saja dari syahadat. Kalau Islam yang indanas, ini menurut keterangan daripada kitab Ushulul Ma'rifat di dalam kitabnya bahwa bab mengenai Islam, bahwa Islam itu dibagi menjadi dua. Satu, Islam nakis itu kurang ya. Yang kedua adalah Islam kamil atau Islam sempurna. Nah, keterangan daripada Islam nakis itu apa? Yaitu Islam yang sebatas kulitnya saja. Jadi syahadatnya ya kurmung sarengat, tegese apa? Cuma dilafatkan. Kemudian sholatnya pun hanya sekedar yo sarengat, apa? Cuma dengkul-dengkul sama qomat kamit. Ya, zakat pun seperti itu, hanya sekedar sarengat, aweh, tidak tahu makna daripada rahasia kenapa kudu dibagi. Nah, kemudian puasanya pun hanya puasa sarengat, sampai kaji ya kaji sarengat, orang ngerti karepe. Itu Islam sarengat atau Islam nakis, atau Islam hanya sebatas kulit saja atau brand merek tok, tapi isine ya mengukur si kulitnya saja, isinya belum tentu. Nah, oleh karena itu maka seseorang itu juga harus sampai kepada Islam yang kamil. Lah, Islam yang kamil itu apa? Yaitu tadi yang sudah yang sudah disinggung di awal, bahwa Islam yang kamil yang sempurna itu ya yang indallah. Nah, Islam yang menurut anggapan atau menurut penilaiannya Gusti Allah. Gusti Allah oleh nilai itu apanya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah itu tidak melihat rupamu, jasadmu, fisikmu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Ini juga selaras dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi, bahwa yang namanya takwa itu di dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu Nabi menunjuk 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sinilah. Takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi sumber takwa itu di hati. Islam itu juga yang kamil sempurna adalah berangkat dari hati. Jadi kalau Islam nakis itu lebih kepada ritual. Ritual itu berarti apa? Ya pekerjaan saja. Sementara Islam kamil itu bermakna pasrah. Pasrah bagaimana? Pasrah dia sudah paham asal usul lahirnya, dia sudah paham asal usul batinnya, kemudian dia tidak mengakui itu semua, akhirnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya itu milik Allah. Nah, oleh karena itu maka manusia itu supaya bisa kemudian bisa Islam yang sempurna, maka dia harus tahu asal usulnya. Asal usul lahir itu apa? Oh, terdiri dari api, angin, air, tanah. Tanah dari air, tanah dari air dari angin, angin dari api. Api dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari siapa? Dari Allah. Begitu. Sehingga bahwa fisik manusia itu harus difahami bahwa fisik itu sebatas ayat-ayat perbuatan Allah atau ayat-ayat tajallinya kekuasaannya Allah. Oh iya, paham. Berarti kalau begitu dia sudah paham. Oh iya, syahadatul af'al, menyaksikan bahwa perbuatan Allah ada pada diri fisik, tajallinya Allah, penampilan kekuasaan Allah benar-benar tampil pada fisik orang tersebut. Nah, sekarang yang kemudian yang batin itu dari mana? Yaitu kita paham ada berita dari Allah di dalam Al-Quran bahwa ketika fisik itu sudah sempurna, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, bahwa ruh itu datang atau menyatu dengan jasad itu ketika di alam kandungan. Itu begitu. Ya. Nah, selanjutnya Islam mengajarkan, poin yang kedua, Islam itu mengajarkan kefitrahan atau kepolosan atau autentik atau aslinya manusia,
bukan polesan dari dogma doktrin yang disarankan atau yang disasar adalah akal pikiran semata. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Islam yang kamil, Islam yang sempurna itu yang disasar adalah batinnya atau kesadarannya. Sehingga untuk sampai kepada pemahaman bahwa Islam kamil, Islam yang sempurna, yang dilihat oleh Allah adalah hatinya, bahwa juga Nabi pernah mengabarkan bahwa takwa itu tempatnya di kesadaran hati, maka Islam yang kamil, Islam yang benar adalah Islam yang mengajarkan menumbuh kembangkan kesadaran fitrah, kesadaran murni, bahwa ketika ruh Allah itu dihembuskan kepada jasad manusia, maka saat itulah kemudian si babang bayi atau si manusia itu mengalami sensasi ada atau mengalami kesadaran awalnya, sehingga kemudian ketika terjadi dialog ya, atau sebenarnya itu sebuah kesadaran yang terjadi di sana bahwa iya, kami menyaksikan qalu bala syahidna, kami menyaksikan bahwa yang ada, yang hidup ini hanya Allah. Nah, itulah kesadaran kefitrahan atau kepolosan. Bukan kemudian kok nalikane ya sebatas bahwa ketika anak manusia itu kemudian didoktrin, didogma dan lain sebagainya, kamu harus percaya Tuhan karena buktinya ini begitu, dalilnya ini ya, ayatnya ini, hadisnya ini, itu yang disasar akal pikirannya. Nah, kalau hanya kemudian cuma di situ saja, maka banyak kemungkinan ya, banyak terjadi justru umat manusia itu menjalankan perintahnya itu bukan berangkat dari sebuah kesadaran keimanan penyaksian kepada Allah, tetapi kemudian dia melakukan apa yang telah didoktrin ke dalam pikiran-pikirannya. Sehingga kalau ini diteruskan, maka sebenarnya Allah sudah menanamkan bibit tauhid, bibit fitratullahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebenarnya Allah sudah menyetel nih, setiap manusia itu sudah diberi fitrahnya Allah, kesuciannya Allah yang berada di dalam kesadaran hati. Ini tinggal ditumbuh kembangkan. Dengan cara apa? Dengan cara disadarkan. Nah, cara menyadarkannya apa? Yuk dengan syahadat. Syahadat yang bagaimana? Ya syahadat yang lahir batin, dipersaksikan, itu begitu. Sehingga Islam indallah itu, atau syahadat yang batin itu, atau penyadaran hati itu, bahwa hati itu harus disadarkan, harus dipersaksikan kembali bahwa tidak ada ilah, tidak ada konsep tentang Tuhan di dalam pikiran. Bukan, Tuhan itu bukan hanya sekedar prasangka, tidak bisa Tuhan diprasangka, tidak bisa Tuhan itu di angan-angan pikiran hasil daripada doktrin, tidak bisa dari situ. Tetapi Tuhan itu mengenai sesuatu yang telah benar-benar hadir di dalam kesadaran manusia, tanpa kemudian perlu dipikir, tanpa perlu kemudian direkayasa oleh prasangka seperti ini. Bukan, Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata dan ada, asli, bukan produk pikiran, bukan produk perasaan. Itu begitu. Itu Islam yang indallah itu memang bertujuan mengajarkan kepada pemeluknya mestinya yang lewat momentum syahadat itu untuk mengetahui Tuhan palsu. Lah, Tuhan palsu itu apa? Produk dari pikiran. Lah, kenapa kok pikiran memproduk Tuhan? Karena dicekoki karo doktrin. Ya, makanya pembelajaran syariat mestinya tidak berhenti sampai di situ. Pembelajarannya harus lewat tarekat, kemudian sampai kepada makom hakikat, kemudian sampai pada makom makrifat. Sehingga oleh para ulama bahwa sebenarnya awal beragama itu ya ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu ma'rifat, bukan kemudian sebatas ritual belaka. Tuh. Nah, sekarang ketika kemudian beragamanya hanya itu tadi, hanya sebatas fisikly belaka, syahadatnya yang lambe, kemudian sholatnya yang dengkal dengkul, itu akan berdampak bagaimana? Maka di situ akan berdampak bahwa bagaimana sih ciri-ciri di antara beragama dengan pikiran dan perasaan atau dengan ego? Maka kemungkinan yang akan terjadi itu biasanya ya, amal kebaikan, amal soleh, ritual apa saja ya, itu biasanya cenderung di aku-aku. Ya, wiridanku, ini sholatku, ini puasaku, ini zakatku, ini hajiku. Sampai-sampai pulang haji kok nggak dipanggil haji, ya kesu. Wong larang-larang kok ora diceluk Pak Haji. Nah, ini akibat apa? Akibat beragama dari ranah ego atau ranah doktrin pikiran. Bahkan sampai kemudian semakin orang itu rajin ahli ibadah, maka kalau tidak disadari dia malah merasa ahli ibadah.
Kalau dia menjadi baik karena doktrin wong itu apik, orang itu harus begini-begini, ketika dia sudah baik, ya akhirnya dia merasa lebih baik dari orang lain. Jadi akunya, pikirannya, nafsunya, egonya itu selalu ngikutin terus. Maka dalam hal ini bahwa Syekh Ibnu Athaillah juga pernah menyindir bahwa makanya orang pendosa, ya, maksiatun tawarosat dzullan waftiqaron khairun min ibadatin tawarosat rizan wastikbaron. Bahwa maksiat yang kemudian dari maksiat itu kok memunculkan dzullan waftiqaron, memunculkan rasa hina dina dan butuh ampunan Allah. Maksiat yang memunculkan ini, memunculkan hina di antara dia merasa hina di hadapan Allah, ya, dibanding orang lain. Kemudian dia merasa benar-benar butuh ampunan Allah. Maksiat yang memunculkan seperti ini itu lebih baik daripada ibadah yang malah justru memunculkan gumede, merasa mulia, merasa lebih baik, merasa lebih soleh, malah lebih rajin. Maka ibadah-ibadah yang seperti itu masih unggul maksiat yang memunculkan rasa hina di hadapan Allah. Karena ini tujuannya apa? Intinya di mana? Intinya di ego. Ego ini kok semakin mendedet, semakin jenggelek, ya orang hati, karena itu sudah dihinggapi setan iblis. Makanya gini, ya, anggaran alim-aliman sama iblis, menungsa, yo kalah dengan iblis. Wong urip kawin zaman Nabi Adam tekan siki. Ngalim-ngaliman Quran, iblis tahu asbabun nuzul ayat ke, asbabun nuzulnya ini. Ya. Unggul-unggulan hadis, iblis menangi kanjeng Nabi, menangi para sahabat. Orang jere-jere ngalami. Kalau kita kan zaman sekarang kan masih jere kitab ini, jere kiai ini, jere pengarang ini. Orang kadang menang, anggaran unggul-unggulan dalil. Makanya orang yang hafal dalil, orang yang paham teks hadis dan lain sebagainya paham ini, belum jaminan untuk menjadi soleh, menjadi mulia, belum tentu. Nah justru kalau ingin mengalahkan iblis yang alim, yang alamah dan ini itu, hanya satu iblis yang tidak punya apa? Ketiadaan aku ego. Bahasa umumnya rendah hati. Iblis tidak punya itu. Berarti apa? Musuh satunya adalah itu tadi. Kalau di dalam Al-Quran sih, bahwa iblis sudah tidak berdaya ketika berhadapan dengan hamba Allah yang sudah mukhlasin. Mukhlasin itu apa? Sudah murni batinnya. Artinya apa? Murni itu bagaimana? Murni itu di dalam batin orang itu sudah tidak ada aku ego. Iblis sudah tidak mampu apa-apa. Karena apa? Dia sudah berada di wilayah Tuhan. Ya. Tapi kalau masih di wilayah akal pikiran manusia, itu masih ego. Atau di wilayah setan yakni hawa nafsu, ya masih. Kalah baiklah. Makanya begini, yang bisa menyelamatkan Islam itu ya Islam yang bisa menyelamatkan, yang arti selamat itu ya Islam yang kamil, Islam yang pasrah, bukan hanya Islam yang nakis, yang hanya sekedar kulitnya saja sementara dalamnya masih ego. Ya, itu sangat mudah bagi iblis untuk digoda, untuk disesatkan, itu begitu. Maka Islam dengan syahadat, konsep syahadatnya dengan sholatnya itu adalah sebenarnya hendak memberitahu para pemeluknya mana ego akumu dan mana Tuhanmu. Kalau rembukan ini belum beres, belum jelas di dalam sanubari kesadaran hatimu, di dalam batinmu, ya sudah, rata-rata ya gue mau, rata-rata akhirnya orang tersebut terjebak oleh apa? Oleh gambaran-gambaran itu tadi, aku, ego, pikiran dan perasaan, ya, yang seringkali akhirnya justru membawa orang tersebut itu dalam kesesatan. Lah, kesesatan manusia itu gambarnya apa? Gambaran orang tersesat, duka, derita, susah, bosen, yang tidak mempenentu, itu gambaran-gambaran orang tersesat. Wong Allah maha nyata, nikmatnya tidak bisa dihitung, kok susah. Ya, jadi ciri-ciri orang tersesat itu ya bingung, keder. Wong nikmat banyak sekali, kok susah, kan wong keder. Ya apa enggak? Salah ngadep, itu begitu. Ya. Sehingga mestinya tidak cukup mempelajari agama, mengamalkan agama, mencerna agama itu dari teori dan dalil yang bersarang hanya di pikiran dan asumsi perasaan, tidak sampai di situ, ya. Nah, sehingga mestinya orang itu harus paham, ya, itu begitu. Nah, biasanya selanjutnya agama Islam, ya, agama Islam yang mestinya harus memberitahukan kepada orang tersebut mana Tuhan yang asli dan mana Tuhan yang hanya sekedar konsep. Kalau Tuhan sekedar konsep di pikiran dan asumsi perasaan, ya
uteknya paham dalil, tapi pada prakteknya ya dia tidak tenang, dia was-was dan lain sebagainya, berarti tidak nyambung, itu begitu. Nah, nanti kalau misalnya wong Allah juga sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Allah itu sudah bersumpah keberadaan Allah. Kalau mau menuhankan Allah, ya harap diuji. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka bahwa kalian berkehendak masuk surga sebelum kalian diuji, dites, supaya Allah tahu mana yang perang temenanan, perang kalau egone dewe, mana sing sabar. Kok iki kepen kejurup surga, ora dites dhisik, kepenak temen. Wong mlebu perusahaan bae. Sing gaji dhuwur bae tes angel kok. Ya. Maka sebenarnya taruhan yang diuji itu ya ego pikiran-pikirannya itu, perasaan-perasaannya itu. Biasanya agar misalnya ego kemudian ya ego memang tidak pernah paham, akhirnya ego merasa yang paling terdolimi. Oh, aku sih paling terdolimi. Ya orang bisa, wong itu sudah skenario Gusti Allah merasa paling terdolimi. Aku jadi nyong bisa kene yang terdolimi wong bahaya, merasa paling tersakiti. Ya, dan orang lain adalah pelaku semua itu. Wah. Padahal itulah cara semesta untuk mengajari manusia untuk lebih bertumbuh dalam sucinya kemanunggalan. Jadi yang kepengen Bali ala tes-tesannya. Niat Bali apa? Balik maning-maning ego. Ya. Namun seringkali manusia itu tidak memahaminya. Justru karena menungsa gue ngipuk-ipuk ego, gamblong-gamblong ego, meninak bobokan ego. Akhirnya yo selalu kekanak-kanakan. Jadi sulit bahkan tidak mungkin menjadi dewasa dalam keimanan. Bocah baik. Ya. Mestinya kan bertambahnya umur kan bertambahnya kedewasaan hati atau keimanan, itu begitu. Jadi ibaratnya kayak pari lah ya, semakin bersih semakin merunduk, semakin tua semakin merunduk. Langgar pari kok semakin tua semakin dengel. Ini pari isi apa pari kosong? Langgar gabung depan kan akhirnya diberi bayar masak apa dibuang? Buang pawon, dong langkai sini. Iya itu begitu ya. Jadi itu begitu ciri-ciri orang yang kemudian beragama tapi kemudian masih menggunakan aku ego, itu begitu. Susahnya di situ ribet lah, caranya ribet. Itu cara ciri-ciri beragama yang menggunakan ego lah. Tujuan Islam indallah adalah ke dalam. Ya. Jadi tujuan Islam yang indallah itu mestinya adalah membaca kitab yang ada di dalam diri. Kitab apa? Ya pelajaran batinmu, pelajarilah egomu, pelajarilah pikiranmu, pelajarilah perasaanmu, karena itulah sedang mempelajari Quran. Prakteknya seperti itu. Wala tatabi khutuwati setan, dan jangan ikuti tindak tanduknya setan. Loh, setan yang di mana? Ya di pikiran perasaan itu. Jadi derasnya yang jero. Makanya deras Quran itu tidak cuma ya itu tadi. Kalau deras Quran secara syariat ya Bismillahirrahmanirrahim. Saat terus saya mulai Fatihah dengan Anas. Tapi kemudian deras Quran yang secara hakikat, Quran yang kita baca itu sebenarnya sedang mengajarkan bahwa kita supaya masuk ke dalam diri batin kita. Itu maca Quran, maca kitab yang asli itu. Karena di dalam batin manusia itu disitulah tanda-tandanya Allah, tanda ayat-ayatnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah itu di dalam diri batin manusia masing-masing. Sehingga deres Quran kalau secara syariat itu yang maca Quran, maca hadis lah. Deres Quran, deres hadis ya yang hakikat yang sebenarnya adalah membaca diri sendiri, muhasabah, niti awake dewe, niti batine dewe. Asal usul diri ya itu bermakna sadar. Ya, kalau kita sudah tahu asal usul diri, yaitu asal lahir bagaimana, asal batin itu bagaimana dan apa dampaknya di dalam kesadaran batin, berarti itu kita sedang belajar syahadat. Nah, kemudian sholat, ya sholat fisiknya itu tadi, sholatnya sarengan, itu adalah umat-umat karo komat kamit lah. Sholatnya hakikat itu apa? Menjaga kesadaran, eling kalau bahasa Jawanya. Kemudian waspada. Waspada apa sih? Waspada terhadap ego, waspada terhadap angan pikiran, waspada terhadap perasaan. Itu sholat. Sehingga dengan seperti itu kita akan menemukan inti makna sholat adalah tanha nganil fahsya wal mungkar. Dapat kemudian mencegah perbuatan tercela dan perbuatan mungkar. Tercela itu apa? Ya enaknya pikiran, jeleknya perasaan, mungkarnya perasaan dan lain sebagainya. Itu sholat. Nah, di situ akan memunculkan sebuah fenomena kejadian. Ada yang disaksikan yakni pikiran dan perasaan, ada yang menyaksikan pikiran dan perasaan. Itu namanya kesadaran. Lah, menyaksikan itu kan buah daripada syahadat itu. Lah, kita kok diberi kemampuan menyaksikan pikiran dan perasaan. Lah,
kita itu sebenarnya menyaksikan kedua hal itu dengan keberadaan Allah. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang waspada terhadap pikiran dan perasaannya itu teluberan oleh persaksian atau keberadaan Allah itu sendiri yang dilingkup atau disingkat dengan namanya kesadaran. Itu. Jadi tujuan Islam indallah adalah mengenal, membaca, muhasabah diri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang kegawa setan, tidak terbawa bisikan setan dan iblis, atau tidak terbawa oleh bujuk rayu nafsu dunia, agar tidak tersesat di alam dunia. Karena apa? Sebenarnya dunia netral untuk kebutuhan fisik manusia, tapi karena dijalani dengan ketidaksadaran, akhirnya apa? Ya akhirnya dia tersesat di alam dunia. Setelah tersesat, menyalahkan dunia. Bukan salah dunia, salah manusia menghadapi dunia. Kenapa salah menghadapi dunia? Karena ketidaksadaran. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.